Halo Sobat Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga tidak lagi menjadi beban keluarga. Oke Bor, dalam video kali ini kita akan mengangkat sebuah film trilogi yang berjudul The Maze Runner. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2014. The Maze Runner menceritakan sekelompok kawan remaja yang terjebak pada sebuah labirin besar dan berusaha memecahkan teka-tekinya untuk mencari jalan keluar. Tanpa banyak basa-basi di awal intro, kenakan headset, tegakkan sandara mata, tarik selimut, singkirkan benda-benda tajam yang ada di samping Anda, matikan lampu, dan welcome back to... Kisahnya bermula ketika seseorang remaja laki-laki terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya berada dalam sebuah lift. Ketika lift itu berhenti, ia sangat terkejut karena mendapati bahwa di luar sana sudah banyak orang yang menunggunya. Karena bingung, ia pun berusaha untuk melarikan diri dari kerumunan tersebut. Dan tak sengaja, ia pun terjatuh dan baru menyadari bahwa tempat tersebut dibatasi oleh sebuah tembok yang sangat besar sekali dan tinggi. Akibat aksi nekat tersebut, akhirnya laki-laki ini disekap pada sebuah tempat. Ya, semacam prospek pembekalan gitu, atau dapat dikatakan kalau di sekolah, masa-masa orientasi bagi siswa baru agar mengenal lingkungan sekitarnya dan tidak berontak sebagai anggota baru. Ya, maklum namanya junior. Tak lama kemudian, ia dihampiri seseorang. Ya, laki-laki itu bernama Albi. Albi mencoba menanyakan beberapa hal, termasuk nama dan dari mana ia berasal. Si anak baru ini pun bingung karena ia tak bisa mengingat apapun tentang dirinya, termasuk namanya. Kemudian, Albi pun mengatakan bahwa semua itu normal, karena semua orang yang berada di tempat ini awalnya mengalami seperti itu juga. Tetapi, nanti dalam beberapa hari ke depan pasti mereka akan mengingat kembali siapa namanya. Kemudian, Albi pun mengajak si anak baru tersebut buat keliling untuk memberitahu apa saja kegiatan mereka. Oh iya Bor, Albi ini sendiri dapat dikatakan sebagai kepala pecongnya di komplotan ini ya. Albi juga memberitahu bahwa di setiap bulannya lift itu membawakan mereka persediaan segar sekaligus anak baru kayak dia sekarang ini. Tak lama dari itu, si anak baru ini dikenalkan dengan Nud. Nud ini merupakan wakil ketua di komplotan tersebut. Serta Albi juga mengatakan bahwa ada 3 peraturan yang harus diikuti selama tinggal di sana. Yang pertama, yakni lakukanlah tugas masing-masing. Ya, karena orang-orang di sana telah memiliki peran dan tugas masing-masing untuk bertahan hidup ya Bor. Kemudian yang kedua, jangan lukai atau melukai sesama glider yang lain. Glider ini ialah sebutan untuk mereka semua yang berada di tempat itu. Serta yang terakhir dan yang paling penting yakni mereka dilarang untuk pergi ke dalam tembok itu. Nah, tak lama berselang, Chuck datang menghampiri. Kemudian Albi meminta kepada Chuck untuk menyiapkan tempat tidur buat si anak baru ini. Karena masih merasa penasaran dengan hal apa yang ada di dalam tembok tersebut, sehingga orang-orang dilarang untuk ke sana. Si anak baru ini nekat untuk pergi melihatnya. Secara bersamaan ada 2 orang yang lari keluar dari gerbang tembok itu. Chuck mengatakan bahwa hanya mereka berdua yang boleh keluar masuk ke dalam tembok tersebut. Karena mereka berdua disebut dengan pelari dan telah mengenal isi labirin tersebut. Mendengar bahwa di balik tembok besar itu terdapat labirin, si anak baru ini malah membuat kegaduhan kembali. Di saat ia ingin menerobos gerbang tersebut, ia dihadang oleh Gelly. Dan sempat terjadi keributan kecil, dan tiba-tiba... Di malam harinya, mereka mengadakan pesta penyambutan terhadap anak baru tersebut. Nud saat itu memberitahukan kepada anak baru ini kalau si Minho itu, orang yang dia temui keluar dari gerbang tadi sore, merupakan ketua tim pelari. Yang mana tugas dari pelari ini ialah masuk ke dalam labirin tersebut buat mencari jalan keluar. Dengan mengingat dan memetakan pola yang ada di dalam labirin ini, serta harus segera kembali lagi sebelum sore hari. Karena gerbang labirin ini secara otomatis akan terbuka pada pagi hari dan tertutup lagi di sore harinya. Nud juga mengatakan bahwa mereka melakukan ini sudah selama 3 tahun. Kalian tahu Bor, kenapa pencarian jalan ini sangat sulit? Ya, dikarenakan setiap malamnya labirin tersebut akan mengubah pola tata letak bentuknya. Di dalam labirin itu juga ternyata ada monster yang mereka kenal dengan sebutan Grievers. Yang mana monster ini hanya akan aktif di malam hari saja ketika gerbang itu sudah tertutup. Oleh karena itu, alasan kenapa tim pelari yang masuk ke dalam labirin itu harus keluar sebelum gerbangnya tertutup kembali. Dan di saat yang sama,
Gelly yang saat itu sedang latihan adu jotos sama yang lainnya tak sengaja mengenai anak baru ini. Dan dengan sombongnya ia menawarkan untuk uji sparring dengannya. Ketika mereka lagi bertarung, si anak baru ini sempat terhempas ke tanah. Dan karena hempasan itu, ia jadi ingat dengan namanya. Ya, ia adalah Thomas. Seketika suasana pun menjadi riuh menyambut Thomas. Lagi seru-seru ngerayain, tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam labirin yang sangat besar yang membuat Albi memutuskan untuk menghentikan pesta malam itu. Di tempat tidurnya, Thomas kala itu mendapati sebuah ingatan di mana ia melihat bahwa dirinya seperti sedang berada di dalam laboratorium. Entah apa maksud dari penglihatan ini, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Albi yang datang menemuinya dan mengajaknya untuk pergi ke satu tempat, di mana Thomas diminta untuk mengukir namanya di sebuah tembok sebagai tanda bahwa ia resmi menjadi anggota tempat itu, yang mana tempat ini itu memiliki sebutan atau nama yaitu Glade. Scene berpindah di mana Thomas dan lain-lain sedang bercocok tanam. Kemudian Thomas diminta oleh Nut untuk mencarikan pupuk di hutan. Sesampainya di hutan, Thomas melihat ada sebuah nama yang bertuliskan di sebuah papan dengan nama George dan beberapa kerangka manusia di sekelilingnya. Dan tiba-tiba ia melihat Ben yang merupakan salah satu anggota tim pelari ada di belakangnya, yang secara brutal tanpa permisi atau apa, Ben langsung menyerang Thomas dan mengatakan bahwa ini semua merupakan salahnya. Untungnya Thomas ini berhasil kabur dan orang-orang yang lain pun memisahkan perkelahian tersebut. Dan setelah diperiksa, Ben ini sudah terinfeksi oleh sengatan monster tersebut. Agar tidak menyebar atau berdampak apa-apa pada yang lainnya, maka dengan sangat terpaksa Albi pun harus merelakan Ben tersebut menjadi santapan monster ini, yakni dengan memasukkannya ke dalam labirin itu menjelang pintu gerbangnya tertutup. Serta setelah itu nama Ben pun terpaksa harus dicoret dari daftar anggota yang masih bertahan. Di malam harinya, lagi-lagi Thomas di dalam mimpinya mendapati sebuah ingatan yang sama. Tapi pada mimpi kali ini, ia melihat bahwa ada seorang cewek yang memanggilnya. Hal ini tidak saya rekomendasikan ya buat para jombloers. Oke, lanjut. Dan yang paling mengejutkannya, ada beberapa wajah yang cukup tak asing baginya yang sedang menjadi objek di eksperimen di lab tersebut. Yakni salah satunya ia menemukan ada Albi di sana. Serta yang anehnya lagi, bahwa dalam mimpi itu ia melihat bahwa dirinya dan cewek tersebut juga akan dijadikan bahan eksperimen. Ketika ia tersadar dari tidurnya, Thomas melihat bahwa Minho dan Albi hendak pergi masuk ke labirin. Karena Albi bukanlah termasuk anggota tim pelari, Thomas pun protes bahwa di sini. Kemudian Nur mengatakan bahwa Albi akan pergi untuk mengecek keadaan si Ben, kira-kira masih selamat atau tidak. Karena Thomas ini masih ngeyel, akhirnya Nut kembali menjawab bahwa Albi ini merupakan orang pertama kali yang dikirim ke tempat ini. Jadi dia paham dengan apa yang ada di sana. Singkat cerita, hari pun mulai menggelap. Tapi tanda-tanda kedatangan Albi dan Minho pun belum terlihat. Yang mana hal ini membuat orang-orang di sana pun mulai panik menunggu kedatangannya di depan gerbang. Ketika gerbang ini mulai bergerak menutup, sosok Albi dan Minho pun baru kelihatan di ujung lorong. Tetapi ada yang aneh, yakni terlihat bahwa Albi sedang dipapa oleh Minho. Karena gerbang labirin pun sudah hampir tertutup dan keadaan Minho pun sudah terlihat sangat kelelahan, tiba-tiba si bocah ini nekat berlari dan masuk ke dalam labirin itu. Dan untungnya hanya sepersekian detik saja Thomas berhasil lolos dari himpitan gerbang tersebut. Ternyata di sini Albi juga sudah tersengat oleh monster itu. Minho yang saat itu sudah terlihat frustasi, bingung mau ngelakuin apa. Bahkan Minho sempat berencana melarikan diri dengan meninggalkan Albi di sana. Tapi Thomas bilang mereka harus tetap membawa Albi. Minho sempat marah-marah ke Thomas nih, karena Thomas ini tetap ngotot untuk mengamanin Albi terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya Thomas menemukan cara untuk menyembunyikan Albi. Ya, karena melihat ada sebuah tembok yang ditumbuhi oleh akar-akaran dan berencana menggantungkan Albi di sana. Tetapi tatkala sedang menaikkan Albi, tiba-tiba di ujung lorong tersebut ada Griever yang sudah muncul. Saking takutnya, Minho pun kabur duluan. Di sini Thomas masih berusaha menahan ranting yang mengikat tubuh si Albi sambil bersembunyi di balik dedaunan tumbuhan. Setelah berhasil mengikat ranting tersebut, Thomas pun berusaha diam-diam buat kabur. Dan tak lama dari itu, Thomas pun terciduk dan dikejar oleh monster tersebut. Oh ya, sekilas, penampakan dari Griever ini menyerupai kalajengking ya, Bor. Goblok! Sampai akhirnya, Thomas ini kembali bertemu dengan Minho. Dan ketika mereka hendak melewati labirin yang akan berubah pola itu,
Lagi-lagi si Thomas ini malah berhenti dan diam. Di sini ia berniat untuk memancing monster tersebut agar mengikuti dia dan berharap terjepit di dalam labirin itu. Dan lagi-lagi ini kalau menurut orang Indonesia ya kan untung saja, lagi-lagi untung Thomas ini pun berhasil. Ya namanya juga aktor utama. Kalau pemeran utamanya tewas maka film ini juga akan selesai. Oke, lanjut. Keesokan harinya semua orang sudah menunggu di depan gerbang. Tapi sampai saat itu juga mereka tidak kelihatan. Karena merasa sudah tidak ada harapan lagi, mereka pun bubar. Tiba-tiba Thomas dan lain-lain pun datang beserta Albi yang saat itu sedang dipapa oleh mereka menuju Glade. Minho ini bilang kepada semua orang yang ada di situ kalau si Thomas ini tidak hanya melihat, tapi dia juga berhasil membunuh satu griever yang ada di dalam labirin sana. Karena hal inilah, akhirnya mereka mengadakan sebuah rapat di mana di sini Gailey tidak suka dengan perbuatan Thomas. Ia menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh Thomas ini merupakan pelanggaran terhadap aturan yang selama 3 tahun ini mereka pegang. Gailey mengajukan bahwa Thomas ini harus dihukum. Tetapi hal itu sontak direspon cepat oleh beberapa orang di sana dengan alasan karena melalui Thomas ini juga dia berhasil menyelamatkan Albi. Serta Minho pun tidak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa Thomas ini memiliki kemampuan untuk jadi tim pelari. Di saat suasana di sana sedang tegang, tiba-tiba saja alarm tanda pengirim persediaan barang melalui lift itu berbunyi. Dan setelah diperiksa, isinya adalah cewek. Mereka semua pun bingung, karena selama mereka tinggal di sana, anak baru yang dikirimkan ke Glade itu adalah cowok. Dan yang paling mengejutkannya lagi, di tangan si cewek tersebut ada sebuah kertas yang bertuliskan bahwa ialah orang yang terakhir dikirim ke sana. Dengan kata lain, bahwa tidak ada lagi pengiriman barang-barang persediaan yang akan mereka dapatkan setiap bulannya. She's the last one. Dan cewek ini pun sempat beberapa kali terbangun dan menyebut nama Thomas sebelum akhirnya pingsan kembali. Tapi di sini Thomas gak sama sekali mengenali siapa cewek ini. Merasa ada hal yang aneh, Thomas pun berencana akan kembali masuk ke labirin itu dan mengecek sisa-sisa bangkai dari monster tersebut. Kali aja ada yang bisa dijadikan petunjuk. Minho pun setuju dengan rencana Thomas tersebut dan berusaha membujuk beberapa pelari lainnya untuk join dalam rencana tersebut. Yang mana sebelumnya semua tim pelari kala itu sudah pada pensiun setelah melihat Abby tersengat. Sesampainya di labirin itu, mereka menemukan semacam tabung yang ada dalam isi perut monster itu. Dan ada angka 7 yang menyala di tabungnya. Sampai di sini, ternyata monster ini pun juga merupakan hasil buatan manusia ya Bor, seperti robot. Sesampainya di Glade kembali, di sore harinya, Minho mengajak Thomas ke sebuah tempat yang ada di tengah hutan. Di sana ada sebuah gubuk yang mana di dalamnya ada sebuah miniatur labirin yang telah ia buat selama menjelajah labirin itu kurang lebih 3 tahun. Tetapi usaha 3 tahun itu sampai detik ini pun belum menemukan hasil. Lu bayangin aja Bor, miniaturnya aja segede gini dan tiap malam akan berubah pola. Apa gak edan itu? Tetapi di sini berkat tabung yang mereka dapatkan sebelumnya, Minho meyakini bahwa itu memiliki kaitan sebagai petunjuk dari teka-teki labirin ini. Soalnya mereka pernah menemukan ada sebuah angka 1-8 di setiap bagian dinding, yang mana pada setiap malamnya labirin itu akan mengubah pola dan membuka bagian baru secara bergantian. Di tengah pembahasan itu, tiba-tiba ada 2 orang yang datang menghampiri dan mengatakan kalau si cewek tadi telah sadar. Dan malah bikin keributan saking kebingungannya. Karena sebelumnya ia pernah menyebut nama Thomas pun mencoba untuk naik ke atas buat nenangin dirinya. Setelah terjadi beberapa obrolan, cewek ini pun telah ingat namanya. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Teresa. Tidak sampai di sana, ternyata Teresa ini juga mengalami ingatan-ingatan yang sama dengan Thomas mengenai sosok mereka yang ada di dalam laboratorium itu. Serta Teresa memberitahu Thomas bahwa di kantongnya ada benda semacam serum seperti itu. Nah, mereka akhirnya berniat untuk mencoba menyuntikkan serum itu kepada Albi. Yang mana Albi ini kian mau berubah dan berontak. Awalnya, Nut kala itu tidak setuju karena mereka tidak tahu apa kegunaan dari serum ini. Bisa-bisa malah akan membunuh si Albi. Singkatnya, setelah disuntikan, serum itu bekerja cukup baik. Well, that worked.
Keesokan harinya, Thomas dan Minho pun kembali menyusuri labirin itu dengan bermodalkan tabung yang mereka pegang. Sesampainya di tembok bagian nomor 7, mereka mendapati keanehan di mana sudah banyak gerbang yang terbuka di nomor tersebut. Dan tabung ini juga semacam memberikan mereka sinyal pada suatu tempat yang mana melalui tabung ini juga mereka berhasil membuka jalan baru. Di saat mereka mendekati pintu itu, tiba-tiba ada semacam sensor cahaya yang keluar yang membuat pintu tersebut tertutup lagi. Dan seketika semua labirin kembali berubah pola. Dan untuk ketiga kalinya, untung mereka berhasil kembali ke Glade secara tepat waktu. Sedangkan di luar gerbang sana, orang-orang sudah pada nunggu kabar apa yang akan mereka dapati. Minho dan Thomas mengatakan bahwa baru saja mereka mendapatkan jalan baru di mana tempat Grievers itu berada. Dan kemungkinan besarnya melalui gerbang itu juga lah jalan keluarnya. Di sisi lain, Teresa mengabarkan bahwa Albi telah sadar. Saat ditemui, Albi mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Dengan alasan Albi telah ingat semuanya. Dan yang mengejutkan bahwa Thomas adalah orang kesukaan mereka. Mungkin maksud kata mereka di sini bisa jadi adalah organisasi yang melakukan eksperimen ini. You always their favorite, Thomas. You. Yang malah menambah kepanikan saat itu, semua gerbang yang ada pada labirin tidak ada yang tertutup. Benar saja, tak lama dari itu, para Grievers berhasil menerobos masuk ke Glade dan membuat semuanya menjadi tidak indah. Ya, sama seperti kondisi dompet kalian saat ini. Apakah masih aman, Bor? What the fuck? Mereka pun pada berlari menuju balai pertemuan untuk bersembunyi di sana. Tapi apalah daya, gubuk itu pun berhasil dirusak oleh Grievers. Dan salah satu capitnya menangkap dan mengenai Chuck. Dan dengan sigap, Albi pun berhasil menebas ekor Grievers dan membuat Chuck selamat. Tapi tidak untuk si Albi. Ternyata Griever itu datang lagi dan menangkapnya. Karena merasa sudah tidak mungkin lagi selamat, akhirnya Albi ini mengorbankan nyawanya dengan mengulur waktu dan meminta Thomas untuk mengajak yang lain segera pergi. Atas semua yang terjadi saat itu, Thomas merasa bahwa semua ini benar, bahwa ialah penyebab dari segalanya. Maka daripada itu, ia mencoba untuk menyuntikkan satu serum yang tersisa pada dirinya sendiri, agar ia pingsan dan mendapatkan ingatan seperti yang dialami Albi sebelumnya. Dan benar saja, di esok harinya ia menjelaskan bahwa Glade ini merupakan semacam tempat yang sengaja dibuat sebagai lahan eksperimen oleh organisasi Wickets itu. Dan ia juga mengatakan bahwa selama ini ia dan Teresa adalah bagian dari organisasi itu, atau bekerja untuk organisasi itu dalam mengamati mereka bertahun-tahun. Dan yang menjadi keanehannya, ia tak memahami kenapa pada akhirnya ia juga dikirim ke tempat itu. Di satu sisi yang lain, kekuasaan Glade telah diambil alih oleh Gelly, dan ia memberi waktu kepada yang lain-lain untuk ikut bergabung dengannya. Atau enggak, silakan angkat kaki dari Glade bersama Thomas dan Teresa tepat ketika gerbang labirin itu akan ditutup. Di saat aksi penumbalan Thomas dan Teresa ini akan berlangsung, ternyata mereka sudah memiliki rencana untuk melepaskan diri, dibantu oleh Nod, Minho, Prey, dan Chucks. Serta di sini mereka menawarkan siapa saja yang ingin ikut pergi dengannya, maka inilah kesempatan terakhirnya. Karena mereka tidak akan memaksa orang lain untuk gabung dengannya. Singkatnya, setelah ada beberapa orang yang bergabung, akhirnya Thomas dan kawan-kawan pun cus pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka sudah sampai ke gerbang kemarin itu, terlihat bahwa sudah ada Griever yang standby di ujung lorong. Mereka semua akhirnya kerjasama buat menahan pergerakan Griever selagi menunggu Chuck dan Teresa membuka gerbang itu. Ternyata, pada gerbang terakhir ada semacam kode berupa angka 8 digit yang harus dimasukkan. Minho pun teringat dengan urutan pola labirin tersebut. Akhirnya gerbang itu pun berhasil terbuka dan mereka pun terus menyusuri lorong itu sampai akhirnya ketemu sebuah pintu yang mana ketika dibuka ternyata jalan itu tembus ke laboratoriumnya milik Wickets. Dan yang anehnya juga, orang-orang yang ada dalam organisasi itu sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Kemudian Thomas memutar sebuah rekaman dari CD direktur organisasi ini, yaitu Dr. Ivivich. Dokter itu bilang kalau mereka telah melihat rekaman ini berarti mereka telah berhasil melewati ujian ini. Dan dia juga mengatakan bahwa keadaan bumi saat ini sudah tidak baik lagi karena matahari telah menghanguskan bumi dan mengakibatkan akan muncul sebuah virus yang lebih parah dari sebelumnya, yang mana lebih dikenal di kalangan mereka, yakni virus flare.
yang mana virus ini akan menyerang otak manusia dan tidak dapat disembuhkan. Serta dokter ini juga mengatakan bahwa mereka adalah bahan uji coba buat pengembangan obatnya itu. Di akhir rekaman itu terlihat bahwa laboratorium itu sudah dikudeta oleh pihak kemiliteran. Jadi si dokter ini memutuskan untuk langsung menembak dirinya sendiri. Di akhir cerita, mereka akhirnya dibawa oleh pihak kemiliteran itu untuk pergi ke sebuah helikopter. Dan hal yang paling mengejutkan, ternyata Dr. Fitz itu masih hidup. Dan dia juga bilang bahwa mereka semua yang telah berhasil keluar dari labirin itu akan... It's time now to begin phase 2.